Halo, selamat pagi semua. Welcome to grade 4. Mari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar. Bersama saya, Ibu Guru Shirley Aiba. Oke, pagi ini kita akan belajar pelajaran yang baru. Tapi sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo semua, apa kabar hari ini? Semoga semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Pagi ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku, pembelajaran 5 dan 6. Mari kita ikuti slide demi slide. Apakah kamu pernah mendengar nama Raden Ajeng Kartini dan Ki Hajar Dewantara? Nah, kedua tokoh tersebut adalah pahlawan nasional pada masa pergerakan nasional. Sebelum beliau pada tokoh Nusantara ini melawan penjajahan dengan cara mengangkat senjata. Contohnya Sultan Hasanuddin, Sultan Agung, dan Patimura. Mendekati akhir abad ke-19, di Indonesia muncul kaum terpelajar di mana mereka berjuang bukan lagi dengan senjata tetapi pendidikan dan diplomasi. Nah, anak-anak, beberapa pahlawan nasional masa pergerakan nasional adalah Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, Ki Hajar Dewantara, Dowes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Sutomo. Berikut ini beberapa gambar pahlawan tersebut ya. Nah, coba anak-anak amati di gambar ini dan coba lihat pahlawan-pahlawan ini ya, merupakan pahlawan nasional yang berjuang di bidang pendidikan dan diplomasi. Coba cari di internet atau buku sejarah mengenai kisah beberapa tokoh pada masa pergerakan nasional ya. Informasi yang kamu dapatkan ini, kapan tanggal lahir, dari mana asalnya pahlawan ini, apa yang diperjuangkan dan hasil perjuangannya. Kemudian buat ringkasan berdasarkan informasi dengan melengkapi tabel yang ada di slide atau di buku teks. Bisa ya? Oke, anak-anak. Nah, kita akan mengikuti bacaan mengenai salah satu pahlawan pergerakan nasional adalah Ki Hajar Dewantara. Ya, mari kita membaca bersama-sama ya di buku teks atau di slide ini. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardo Surjaningrat ya, Surjaningrat. Ki Hajar Dewantara berasal dari lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai penulis dan wartawan sejak berdirinya Budi Utomo tahun 1908. Beliau aktif menyadarkan masyarakat Indonesia, terutama Jawa, mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Beliau juga aktif menjadi anggota Insulinde, ya, Insulinde, organisasi yang anggotanya terdiri dari bermacam-macam suku bangsa dalam memperjuangkan pemerintahan sendiri di Hindia Belanda. Pada tahun 1913, beliau pernah menulis satu atau semua, tetapi semua untuk satu juga. Tulisan itu dimuat dalam surat kabar The Express pimpinan Dowes Dekker ya, atau Danudraja Setiabudi, salah seorang sahabatnya. Tulisan itu merupakan reaksi terhadap pemerintahan Hindia Belanda yang berniat mengumpulkan sumbangan dari warga termasuk pribumi untuk perayaan kemerdekaan Belanda dan Prancis. Artikel lain yang ditulis Ki Hajar Dewantara yaitu Seandainya Aku Seorang Belanda. Ini membangkitkan rasa kesal di kalangan pejabat Hindia Belanda. Kutipan tersebut antara lain sebagai berikut ya, ada di slide ya atau di buku teks. Silakan anak-anak baca. Akibat tulisan tersebut, beliau diangkat ya, diasingkan di Pulau Bangka. Namun kedua
rekannya Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo memprotes. Akhirnya mereka bertiga diasingkan oleh Belanda ya. Beliau merintis cita-citanya memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan sehingga memperoleh Euprese Akte atau ijazah pendidikan yang bergengsi. Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia pada bulan September 1919. Beliau bergabung dalam sekolah binaan saudaranya. Pada tanggal 3 Juli 1922, beliau mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa. Taman ini adalah suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi ya untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para piai maupun orang-orang Belanda. Pengalamannya mengajar digunakan untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang didirikan. Beliau membuat semboyan pendidikan dalam bahasa Jawa yang berbunyi Ingarsa Sang Tulodo, Ing Madya Mangunkarsya Tuturi Handayani. Artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Dan atas jasanya dalam bidang pendidikan, Ki Hajar Dewantara dikukuhkan sebagai pahlawan nasional dan diberi gelar Bapak Pendidikan Nasional. Tanggal kelahiran beliau diperingati Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagian dari semboyan ciptaan beliau adalah Tuturi Handayani menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, berdasarkan cerita yang di atas, mari kita coba menjawab pertanyaan yang ada di slide atau di buku teks. Ada 5 pertanyaan, silakan anak-anak baca dengan baik dan jawab. Dan setelah anak-anak menjawab pertanyaan, buatlah pertanyaan mengenai kisah hidup dari perjuangan Ki Hajar Dewantara dan kamu perlu memahami juga ceritanya ya. Kemudian bertukarlah pertanyaan itu dengan temanmu dan mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bisa ya? Oke, mari kita lanjut. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional yang memperjuangkan pendidikan bagi pribumi jelata. Dan pada masa itu rakyat jelata tidak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Karena jasa beliau, sekarang setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Apakah perjuangan yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara sudah sesuai dengan sila kelima Pancasila? Apa saja nilai-nilai sila kelima yang tercermin dalam perjuangan Ki Hajar Dewantara? Silakan diskusikan dengan teman sebangkumu dan tulis jawabanmu pada kolom yang disediakan ya. Dan pada pembelajaran 2 ya, kita sudah berlatih menyanyikan lagu Maju Tak Gentar ya, secara kelompok ataupun secara individu. Ketukan dan tempo yang tepat juga kita sudah coba menyanyikan. Nah, pada pembelajaran ini juga kita berlatih menyanyi lagu Maju Tak Gentar secara kelompok. Gunakan tepuk tangan untuk membantu menyamakan ketukan yang ada pada lagu tersebut. Nanti kita coba ya. Oke, kita masuk pada pembelajaran 6. Silakan anak-anak amati slide ini. Amati kemudian jawab pertanyaan di bawah ini. Setelah anak-anak amati, kapankah Indonesia merdeka? Siapa tokoh yang membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Apa sebutan tokoh pembaca proklamasi kemerdekaan Indonesia? Perjuangan para pahlawan melawan penjajah ya, sangat panjang dan banyak mengorbankan jiwa dan raga. Namun perjuangan itu tidak sia-sia. Kemerdekaan bangsa dan kedaulatan negara akhirnya dicapai juga oleh rakyat Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, para tokoh bangsa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mari kita akan baca cerita mengenai proklamator kemerdekaan. Judulnya adalah Soekarno. Soekarno dikenal sebagai Bung Karno. Bung Karno adalah proklamator Indonesia sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia. Bung Karno lahir 6 Juni 1901 di
Surabaya, Jawa Timur. Masa kecil Bung Karno sudah diisi semangat kemandirian. Beliau hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya dan semasa SD hingga tamat beliau merantau ke Surabaya. Kemudian melanjutkan sekolah di Huger Burger School (HBS). Saat belajar di HBS, beliau telah menumbuhkan jiwa nasionalismenya ya. Bung Karno adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Setelah lulus HBS tahun 1920, beliau pindah ke Bandung melanjutkan ke THS ya, sekarang Institut Teknologi Bandung. Beliau berhasil meraih gelar insinyur ya pada tanggal 25 Mei 1926. Tokoh pecinta seni ini memiliki slogan yang kuat, yaitu menggantungkan cita-cita setinggi bintang. Dan pada tanggal 4 Juli 1927 beliau mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI dengan tujuan Indonesia merdeka. Akibatnya Belanda menjebloskan beliau ke penjara suka miskin ya, Bandung pada tanggal 29 Desember 1929. Setelah beliau melalui perjuangan yang cukup panjang, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelumnya beliau juga berhasil merumuskan Pancasila. Beliau berupaya mempersatukan Nusantara. Bahkan beliau berusaha menghimpun bangsa-bangsa di Asia Afrika, Amerika Latin melalui Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 yang kemudian berkembang menjadi Gerakan Non-Blok. Pada tanggal 21 Juni 1970, Insinyur Soekarno meninggal di Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta. Jenazahnya dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, dan Insinyur Soekarno adalah salah seorang pemimpin Indonesia yang sangat besar jasanya kepada bangsa dan negara. Oke, cerita kedua kita akan baca mengenai Muhammad Hatta. Muhammad Hatta dikenal sebagai Bung Hatta. Bung Hatta lahir 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bung Hatta juga memproklamasikan Indonesia dan Wakil Presiden pertama Indonesia. Bung Hatta menempuh pendidikan dasar LS di Padang dan sekolah menengah pertama Mulo di Padang ya. Di sekolah dagang menengah PHS di Jakarta, dan setelah lulus dari PHS Bung Karno melanjutkan pendidikan ke Belanda di Sekolah Tinggi Dagang, kemudian di Sekolah Tinggi Ekonomi dengan mendapat gelar Dr. Andes. Selama di Belanda, Bung Hatta melakukan perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia dengan bergabung ya dalam Perhimpunan Indonesia PI. Aktivitasnya dalam organisasi tersebut membuat beliau sempat ditangkap oleh Belanda ya, dan sekembalinya ke Indonesia Bung Hatta bergabung dengan organisasi PNI baru yang bertujuan meningkatkan kesadaran politik rakyat melalui proses pelatihan. Karena aktivitas ini pula Belanda menangkap Bung Hatta bersama tokoh lainnya. Bung Hatta diasingkan di Digul dan kemudian ke Banda selama 6 tahun. Sepanjang hidupnya Bung Hatta senantiasa bersikap santun terhadap siapapun, baik kawan maupun lawan. Kesantunan menjadi sikap dalam hidupnya untuk saling menghargai. Bung Hatta terkenal akan kejujurannya. Sampai akhir hayatnya, Bung Hatta dikenal sebagai orang yang sederhana, meskipun tidak sulit bagi Bung Hatta untuk berlaku tidak sederhana. Bersama dengan Insinyur Soekarno, beliau mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan ketika Insinyur Soekarno menjabat sebagai presiden, beliau menjabat wakil presiden pada tahun 1956. Dr. Andes Muhammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Dr. Andes Muhammad Hatta juga menjadi pelopor usaha bersama di bidang koperasi. Karena jasanya itu, Dr. Andes Muhammad Hatta dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Pada tanggal 14 Maret 1980, Dr. Andes Muhammad Hatta meninggal dunia dan dimakamkan di Jakarta. Nah, anak-anak, Bung
Karno dan Bung Hatta adalah merupakan pahlawan yang sangat berjasa bagi bangsa Indonesia. Beliau bersama tokoh lainnya menyatukan rakyat Indonesia dan terus berjuang melawan penjajah. Mereka berteriak lantang, merdeka atau mati. Mereka mengorbankan semangat perjuangan. Kamu tentu tahu bagaimana perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta. Oleh karena itu, carilah informasi sebanyak mungkin mengenai perjuangan Bung Karno, Bung Hatta di buku sejarah, artikel-artikel perjuangan, toko proklamasi. Rangkumlah informasi yang diperoleh dengan kalimat yang singkat dan jelas, kemudian baca di muka kelas ya. Nanti akan kita baca di muka kelas. Oke, kita lanjut. Kali ini kamu akan memperdalam bahasa Indonesia tentang kalimat majemuk setara ya. Simaklah kalimat majemuk setara. Kalimat dasar adalah kalimat yang setidaknya terdiri dari subjek dan predikat saja. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua kalimat dasar atau lebih. Kalimat majemuk ya setara adalah kalimat majemuk yang masing-masing unsur kalimat dasarnya dapat berdiri sendiri dan saling menggantikan. Mari kita perhatikan contoh. Bung Hatta juga proklamator Indonesia dan wakil presiden pertama Indonesia. Kata "dan" dalam kalimat di atas menandakan adanya penggabungan dua kalimat ya menjadi satu kalimat. Kata "dan" dalam kalimat tersebut merupakan kata penghubung yang menandakan hubungan penjumlahan dan penggabungan. Kalimat majemuk setara yang menggunakan kata hubung "dan" disebut kalimat majemuk setara penjumlahan. Sebelum digabung, kalimat tersebut adalah sebagai berikut. Bung Hatta juga proklamator Indonesia. Bung Hatta wakil presiden pertama Indonesia. Kalau kita gabungkan dengan menggunakan kata penghubung "dan", Bung Hatta juga proklamator Indonesia dan wakil presiden pertama Indonesia. Di bawah ini atau di slide di buku teks, ini contoh kalimat yang akan anak-anak gabungkan menjadi kalimat majemuk setara dengan menggunakan kata sambung "dan". Bisa ya? Silakan anak-anak buat. Kemudian bagian B, buatlah 5 kalimat setara majemuk dengan menggunakan kata penghubung "dan". Tulislah kalimat dasar dan kalimat majemuk setara tersebut di kolom yang sudah disiapkan. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah berlatih menyanyikan lagu Maju Tak Gentar secara kelompok. Nah, bagaimana hasil latihannya? Apakah kamu sudah benar menyanyikan lagu tersebut? Coba tampilkan nyanyian Anda bersama teman di depan. Kemudian berikut hal-hal yang dinilai oleh penampilannya. Kelompok, kesesuaian tinggi rendah nada bagaimana, kecepatan tempo, ekspresi dan kekompakan bagaimana. Ya, bisa ya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat buat anak-anak. Tetap diingatkan, jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman. Kita selalu berdoa kepada Tuhan agar kita selalu sehat dan tetap semangat belajar. Salam sehat.